Jadi kalau berbicara tentang investasi untuk masa depan, untuk hari tua nanti itu jangan pernah bersifat konsumtif. Jadi konsumtif itu eh, apa ya? Hanya untuk kita hidup untuk makan. Jadi bukan makan untuk hidup. Jadi tidak muluk-muluk ya, cuman paling sawah-sawah beginilah. Ya namanya juga kita menjagai sawah, jadi harus ya rajin-rajin tengok-tengokin begitu. Ngapain Pak? Ngapain? Lagi ini lagi jagai sawah ini. Oh, emang sawah perlu dijaga? Apa ya? Saya takutnya nanti dia pindah atau dia tambah luasnya, nanti dia pindah dari sini ke sebelah gunung sana, jadi harus dijaga. Saya takut juga nanti dia apa namanya? Dia tidak kuning warnanya berasnya. Oh, kira-kira luasnya ini berapa ya Pak? Wih, luas sekali ini ya. Apa? Kalau diukur ini kayaknya dari ujung sana yang kelihatan mata ini semua ini. Wih. Pokoknya kalau kita keliling di sini harus pakai perahu. Terus ini panennya gimana Pak kalau luas begini ya? Apa ya? Kalau luas begini biasanya memang panennya itu tengah malam. Karena kalau siang-siang itu nanti saya takut banyak orang berburu. Jadi panennya ini malam-malam saja ini. Jadi kita mulai pelan-pelan. Jadi bisa dari pinggir-pinggir ini, dari pinggir ini bisa. Nanti setelah dari pinggir ini, ada pinggir sana lagi. Jadi memang harus malam dia. Jadi supaya tidak ada yang tahu ilmunya itu. Oh, terus Bapak kok bisa ada di sini? Ya namanya juga untuk masa-masa transformasi supaya kita kalau dalam sepak bola itu namanya naturalisasi. Naturalisasi itu dari Muna ke Jakarta, semacam perpindahan penduduk begitu supaya kontur-kontur kita punya wajah, karakter, suara itu lebih halus. Oh, sebenarnya memang ini sawahnya Bapak ya? Saya kalau bicara saya takut dibilang sombong begitu. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah punya Bapak. Alhamdulillah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sekarang lagi berada di tengah sawah. Ya kalau orang bertanya lagi ngapain, saya tentunya pasti lagi duduk-duduk, bukan sedang memancing. Jadi kalau berbicara tentang investasi untuk masa depan, untuk hari tua nanti itu jangan pernah bersifat konsumtif. Jadi konsumtif itu hanya untuk kita hidup untuk makan. Jadi bukan makan untuk hidup. Nah, salah satu penyebab negara-negara miskin itu susah atau sulit atau lambat berkembang adalah karakter masyarakatnya yang konsumtif. Yang konsumtif mah itu misalnya sudah punya motor satu, dia karena ada motor baru lagi, dia beli lagi motor itu. Padahal sebenarnya motor yang satu itu sudah cukup. Sudah punya mobil satu, karena dia lihat modelnya bagus dan uangnya cukup, dia ambillah mobil yang itu lagi. Tapi sebenarnya itu mubazir. Kenapa mubazir? Karena sifatnya dia harganya itu akan menurun terus, jadi tidak ada kenaikan harga. Artinya itu bagian daripada produk yang konsumtif yang sifatnya bukan investasi. Jadi kalau investasi itu misalnya ya emas, ya kayak ini sawah begini, investasi di tanah begitu, tanah kebun jagung, kebun singkong, itu namanya investasi yang bisa untuk persiapan kita hari tua nanti supaya tidak susah nanti carinya. Nah, seperti ini kita investasi untuk masa tua nanti. Jadi besok-besok kalau kita sudah tidak bekerja lagi di ibu kota, bisa kita kembali ke kampung dengan tentu ada harapan yang menjanjikan. Oke? Tapi yang pasti kita semuanya ingin melakukan investasi yang sama seperti saya lah, pastinya ya, seperti saya
Jadi tidak muluk-muluk ya, cuman paling sawah-sawah beginilah. Ya namanya juga kita menjagai sawah, jadi harus ya rajin-rajin tengok-tengokin begitu. Ngapain, Pak? Ngapain? Lagi jagai sawah. Oh, emang sawah perlu dijaga? Apa ya? Saya takutnya nanti dia pindah atau dia tambah luasnya, nanti dia pindah dari sini ke sebelah gunung sana, jadi harus dijaga. Saya takut juga nanti dia dia tidak kuning warnanya berasnya, itu dia berganti nanti jadi jagung gitu. Saya harus dijagai. Sejak kapan Bapak bersawah kayak gini? Sejak dulu. Jadi saya sudah punya pengalaman yang banyak begitu. Jadi dulu saya itu biasa bertanam begini, bercocok tanam, jagung begitu, ubi begitu. Tinggal sawah sebenarnya yang padi sebenarnya saya ya tanam di sini. Oh, kira-kira luasnya ini berapa ya, Pak? Wih, luas sekali ini ya. Kalau diukur ini kayaknya dari ujung sana yang kelihatan mata ini semua ini. Wih. Pokoknya kalau kita keliling di sini harus pakai perahu. Terus ini panennya gimana, Pak, kalau luas begini ya? Kalau luas begini biasanya memang panennya itu tengah malam. Karena kalau siang-siang itu nanti saya takut banyak orang berburu. Jadi panennya ini malam-malam saja ini. Jadi kita mulai pelan-pelan. Jadi bisa dari pinggir-pinggir ini, dari pinggir ini bisa. Nanti setelah dari pinggir ini, ada pinggir sana lagi. Jadi memang harus malam dia. Jadi supaya tidak ada yang tahu ilmunya itu. Oh, Bapak tahu sekali ya. Bapak ini orang mana ya? Saya dari Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Itu pulaunya yang susah terdeteksi di peta itu. Tapi bisa tidak dideteksi orangnya dari rahang sih. Rahang. Oh, terus Bapak kok bisa ada di sini? Ya namanya juga untuk masa-masa transformasi supaya kita kalau dalam sepak bola itu namanya naturalisasi. Naturalisasi itu dari Muna ke Jakarta, semacam perpindahan penduduk begitu supaya kontur-kontur kita punya wajah, karakter, suara itu lebih halus begitu. Bawa-bawa parang. Untuk apa ya, Pak, parangnya? Ya, kalau parang di Muna kan dia lurus. Karena kita sudah naturalisasi, jadi dia ada bengkok begini untuk sesuai dengan lokasinya. Kalau ini namanya bukan parang ini. Ini namanya kasuambi. Ini bisa juga menembak ini burung kalau dia mengganggu ini. Wah, multi talenta sekali Bapak ini. Ya. Oh, sebenarnya memang ini sawahnya Bapak ya? Saya kalau bicara saya takut dibilang sombong begitu. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah punya Bapak. Alhamdulillah bukan punya saya. Bukan punya saya, kasihan. Apa ini? Saya hanya mau kasih motivasi supaya kasihan kita ini hari tua juga bisa investasi. Punya sawah. Kita mulai kasih belajar rumput begini dulu tuh supaya bagaimana ini. Iya. Oh, Bapak cari rumput buat sapi ya, Pak? Iya, supaya kita juga tahu caranya cari rumput, cari bersawah begitu ya.